Haleluya. Mari sang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri di bawah kakinya. Mungkin di tengah-tengah wabah yang masih berlangsung ini, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kapan ini selesai? Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan pada kita pada pagi hari ini, datanglah kepadaku, aku akan memberiku kelegaan, aku akan memberikanmu kekuatan, karena beban kitalah yang dipikulnya di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas
datang. Iya, ternyata mujizat terjadi. Oh, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan terjadi, pertolongan terjadi. Saat datang di antaranya. Haleluya. Oh, syukur. Haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya ya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah, kami masih memiliki Allah seperti Engkau, yang dekat dengan kami, yang selalu mengerti kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada minggu hari ini dalam satu nama yang besar, nama yang sudah menebus kami, nama yang sudah bangkit dari kubur. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian penuh sukacita. Ya, pujian ini sedikit lama, tapi saya yakin kita semua pasti tahu. Haleluya. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama katakan, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi namanya Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus berkata, jangan takut, aku akan selalu besertamu. Aku akan selalu memegangmu, bahkan dengan tangan kananku sendiri. Ku
tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi, jangan takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan penuh iman, sama-sama kita mau katakan, oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Dia beri kita kemenangan. Haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu tiap hari adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, bahkan bukan karena kebaikan kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau nyatakan kembali pribadi-Mu yang baik itu dalam hidup kami. Biar kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan kami tahu kebenaran-Mu tidak pernah berubah,
tapi kebenaran-Mu yang akan terus mengubahkan kami dalam anugerah-Mu yang besar. Roh Kudus, Engkau terjemahkan setiap perkataan firman-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana, sehingga semua orang boleh mengerti apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kuduskan hamba-Mu, urapi kuduskan kami semua. Kami buka hati, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam 2 Samuel pasal yang ke-16. Kita baca mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, 2 Samuel pasal 16 kita baca mulai ayat 7 sampai ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nah, sebelum saya baca lebih lanjut, saudara perlu tahu Simei ini adalah keluarga dari Saul, ya. Dan ketika dia mendengar bahwa Daud itu harus melarikan diri dari istana karena pemberontakan anaknya Absalom, lalu Simei itu datang. Lalu ia mulai mengutuk. Perhatikan apa katanya. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang pembunuh penumpah darah. Ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Jadi Abisai marah, dia berkata Simei itu anjing mati. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarkanlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi seorang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Ayat 12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan akan membalas, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, dari ayat yang kita baca saya mau sampaikan ada dua hal atau dua tokoh yang sangat bertolak belakang. Yang pertama adalah Simei, keturunan atau keluarga Saul, dan juga yang kedua adalah Daud. Ada begitu banyak perbedaan di antara mereka. Dan ini akan saya mau share kepada Anda tentang Simei dan Daud. Dan ini juga gambaran sebenarnya dari kehidupan kita. Entah nanti ketika Anda sudah belajar firman Tuhan ini, Anda menilai sendiri. Anda ini mewakili Simei atau mewakili Daud. Nah, yang pertama adalah begini. Saudara tahu perbedaan antara Simei dan Daud? Yang pertama adalah begini. Simei itu adalah gambaran orang yang kepahitan karena apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika dia hatinya pahit, ketika dia hatinya timbul kepahitan, makanya ketika ada kesempatan untuk membalas kepada kepada Daud, maka Alkitab berkata dia mengambil kesempatan itu untuk mengutuki Daud, bahkan menyumpahi Daud. Bahkan kalau saudara baca tadi di ayat-ayat sebelumnya, bahkan dia melempari Daud dan semua pegawainya dengan batu. Nah, kalau saudara lihat perbedaannya dengan Daud, Daud itu adalah tipe orang yang tidak gampang kepahitan. Saudara tahu Saul bolak-balik pengen bunuh dia, ya. Tapi Alkitab mencatat dia punya 2 kali kesempatan untuk membalas apa yang Saul lakukan kepada dirinya. Tapi Daud tidak pernah mengambil kesempatan untuk membalas apa yang Saul sudah lakukan kepada hidupnya. Beda dengan Simei. Simei mungkin tidak pernah membalas waktu itu. Meskipun dia marah, sakit hati akan apa yang dia pikir Daud sudah lakukan terhadap keluarga Saul.
Tapi begitu ada kesempatan, Alkitab berkata, Simei cepat-cepat ambil kesempatan, lempari batu Daud, bahkan menyumpahi, mengutuk, ngata-ngatain Daud bersama dengan pegawai-pegawainya. Nah, dari hal ini saya mau beritahu kepada saudara, ya. Semua peristiwa yang ada dalam hidup kita, bisa saja ada peristiwa yang terjadi tidak mengenakan, ya. Mungkin ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita nggak suka. Bahkan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita nggak bisa terima. Lalu kita menganggap ini karena si A, si B, si C, si D yang menyebabkan kita begini. Bahkan mungkin Anda menganggap bahwa itu Tuhan yang melakukan dalam hidupmu. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, yang mewakili Simei adalah orang-orang yang gampang sekali kepahitan akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan ciri orang kepahitan adalah begini, dia menunggu saat yang tepat untuk bisa membalas. Nah, banyak orang kepahitan hari ini diam-diam aja. Saudara tahu kenapa dia diam? Karena mereka nggak punya kesempatan untuk membalas. Mereka nggak mampu membalas, sehingga mereka diam-diam aja, ya. Tapi suatu saat ketika mereka punya kesempatan untuk membalas, mereka akan balas setiap apa yang mereka sakit pada waktu yang lalu. Mereka akan balaskan. Tapi beda banget dengan Daud. Daud juga mengalami perlakuan yang tidak enak. Bahkan Daud juga mengalami perlakuan yang tidak adil. Bahkan Daud juga mengalami banyak hal yang persoalan, tantangan. Bahkan Saul bolak-balik pengen membunuhnya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Daud tidak punya hati yang menjadi pahit oleh karena semua peristiwa yang terjadi. Makanya saudara tahu, kalau saudara baca Alkitab, lihat, dia juga punya kesempatan untuk membunuh Simei sebenarnya. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel 19 ayat 21. Nah, ini kalau 16 tadi adalah Daud ketika Daud melarikan diri. Tapi pasal 19 ini adalah Daud pulang kembali ke istana karena Absalom sudah mati. Nah, waktu itu ketika Daud bersama pegawai-pegawainya kembali, lihat ayat 21 dalam 2 Samuel 19. Lalu berbicara Abisai anak Seruyah kepadanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Jadi waktu Daud susah, Simei ngata-ngatain. Waktu Daud kembali jadi raja, anak buah Daud berkata, ini orang pantas mati, ayo kita bunuh aja. Dulu waktu kita susah dia ngata-ngatain kita. Sekarang kita udah kembali, kerajaan udah kembali, engkau Daud sudah kembali jadi raja. Tetapi lihat ini, ayat 22. Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruyah? Mengapa kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa pada hari ini adalah bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel. 23 kemudian berkatalah raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik ya. Daud punya kesempatan untuk membalas, tapi dia tidak pernah membalas. Simei punya kesempatan membalas, dia gunakan betul kesempatan. Makanya saya banyak lihat orang begini, mereka berkata, nak sudahlah, kita ini mesti mengalah karena kita orang kecil, kita nggak bisa apa-apa, ya. Sudahlah, kita ngalah aja, kita nggak bisa apa-apain. Tapi tunggu aja nanti, kalau aku sudah diberkati, aku jadi kaya, aku sudah kuat, tak cari semua orang-orang itu yang pernah menghina aku. Tak cari semua orang-orang sudah memperlakukan aku buruk. Aku akan balas setiap apa yang mereka lakukan kepadaku. Itu tanda orang kepahitan. Saya mau beritahu, apapun boleh terjadi dalam hidupmu. Sebenarnya dengarkan baik ini. Keputusan di tangan Anda. Apakah Anda memilih jadi pahit atau Anda memilih jadi Daud? Ya, Anda punya keputusan itu. Anda memang tidak punya keputusan memilih apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Sometimes kita nggak punya pilihan, ya. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita nggak punya pilihan. Tapi Anda punya pilihan untuk memilih jadi Daud atau jadi Simei. Jangan biarkan hari ini peristiwa-peristiwa yang mungkin engkau tidak sukai, peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakitkan hatimu, membuat engkau jadi pahit.
Yang percaya katakan amin lebih dulu. Itu bagian yang pertama. Perbedaan kedua antara Daud dan Simei adalah begini. Kalau saudara tahu ya. Lihat, Daud itu ya, atau yang pertama Simei itu merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup keluarga Saul adalah gara-gara Daud. Ya. Makanya dia fokus kepada Daud. Dia fokusnya kepada Daud. Dia berkata ini gara-gara Daud, gara-gara Daud, gara-gara Daud. Jadi seolah-olah semua yang terjadi dalam hidup keluarga Saul semuanya itu gara-gara Daud. Tapi perhatikan baik-baik dengan Daud. Daud beda banget, ya. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-10, perhatikan ini. Apa kata Daud? Tetapi kata Raja Daud, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarkanlah ia mengutuki. Sebab, perhatikan ini, apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi Daud itu fokusnya ke Tuhan, bukan ke orang. Sementara Simei fokusnya ke orang, ke Daud. Daud penyebabnya. Tapi Daud justru fokus ke Tuhan. Dia berkata, kalau Tuhan mengizinkan, siapa yang bisa ngomong, mengapa engkau berbuat demikian? Bahkan di ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada pegawai-pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi seorang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Perhatikan perbedaan Daud dengan Simei. Simei selalu fokus orang. Kamu penyebabnya, kamu penyebabnya, kamu penyebabnya, kamu penyebabnya. Daud penyebabnya. Tapi kalau saudara perhatikan, Daud tidak pernah melihat Simei, tapi dia selalu melihat Tuhan. Bahkan dia berkata, kalau Tuhan izinkan, kenapa saya mesti tanya kenapa? Kenapa orang itu mengutuki saya? Jadi seolah-olah Daud sadar betul begini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dia ngerti betul, kalaupun bisa terjadi itu karena seizin Tuhan, bukan karena Saul. Jadi perhatikan baik-baik, Daud bisa jadi raja itu bukan karena kekuatannya bisa ngalahin Daud, tapi Daud selalu fokus semua karena Tuhan. Bahkan karena ketika Simei memaki-makinya, melempari dia batu, dia tetap fokus ke Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kenapa aku mesti bertanya? Kalau Tuhan izinkan. Nah, bagian hal ini yang seringkali membuat orang tidak sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tetap Tuhan yang pegang kendali. Saya bisa dengar kata amin. Pak, saya kok ngalami gini Pak, dia orang gini Pak. Loh, saya beritahu ya, semua yang terjadi tidak akan mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, mungkin ada orang berkata, Pak ini gara-gara kesalahan dia, kesalahan si A, kesalahan si C, kesalahan si D. Betul, bisa jadi karena kesalahan orang. Tapi saya mau beritahu, semua Tuhan izinkan. Ya. Bahkan ketika itu Daud berkata, kalau Tuhan yang menyuruh dia, saya bisa apa? Biarin aja dia. Biarin aja dia. Ya. Nah, ini sama persis dengan apa yang Yusuf alami. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ya, Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Jadi ini di mana Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya untuk pertama kali. Saudara-saudaranya ketakutan karena mereka berpikir pasti ini Yusuf akan balas dendam. Tapi kalau saudara baca, lihat ayat 4 aja, kita baca ayat 4. Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah kamu bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, perhatikan kalimat selanjutnya, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi ketika saudara-saudaranya ketakutan, Yusuf berkata, mari dekat-dekat, jangan menyesali diri, jangan takut. Ya. Lalu dia berkata, sebab untuk memelihara kehidupanlah,
Perhatikan, dia fokus bukan kepada apa yang saudaranya lakukan, tapi dia fokus kepada apa yang Tuhan lakukan. Dia berkata, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Lihat ayat 7. Lihat lagi apa yang kata Yusuf. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. 2 kali dia sebut ada sama. Allah atau Tuhan yang sudah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memeliharamu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lihat ayat 8, perhatikan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah Dewa besar, Tuhanlah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Israel. Jadi perhatikan baik-baik ya. Yusuf tidak pernah fokus terhadap apa yang saudara-saudaranya lakukan. Dia selalu fokus kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang mengangkat aku, Tuhan. Bahkan dia berkata, aku bisa ada hari ini bukan gara-gara kamu, tapi karena Tuhan. Tuhan selalu fokus ke Tuhan. Kalau Anda fokus kepada manusia, makanya tidak heran kadang-kadang kita gampang kepahitan, karena kita menganggap selalu manusia yang menyebabkan. Tapi Anda perlu sadar satu hal, bahwa tidak ada pun yang terjadi di muka bumi ini, kalau Anda fokus ke Tuhan, Anda akan ngerti betul bahwa segala sesuatunya tetap dalam kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu hari ini jangan fokus, aduh COVID pak. Saya beritahu, memang COVID ada di tengah-tengah kita, tapi mari kita fokus ke Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Kalaupun Tuhan izinkan COVID, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Pak, kebaikan apa nih pak? Saya nggak lihat kebaikan pak. Saya lihat cuma kesusahan. Ya, karena mungkin Anda baru di fase hari ini di mana saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke sumur. Jadi Anda belum lihat kebaikannya. Anda belum lihat fase di mana Tuhan angkat Yusuf. Mungkin hari ini Anda berkata, tapi saya susah hari ini. Mungkin Anda seperti Yusuf yang sedang difitnah oleh istri Potifar. Anda belum lihat kebaikannya. Atau mungkin hari ini Anda sedang seperti Yusuf yang dalam penjara. Anda nggak bisa lihat kebaikannya. Tapi begitu Anda fokus berkata begini, Tuhan itu baik. Meskipun aku belum lihat apa yang baik, tapi Tuhan itu baik. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepadaku. Apa yang menjadi fokusmu hari ini? Kalau Anda fokus ke orang, makanya nggak hari ini Anda gampang sakit hati, Anda kecewa, ya. Anda gampang kecewa ketika Anda fokus ke orang. Tapi kalau Anda berkata, saya fokus ke Tuhan, ya. Bukankah firman Tuhan pernah berkata begini, tidak ada seorang pun bisa mengambil kalau tidak dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jadi kalau ada pun yang terjadi, itu karena Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Saya bisa dengar kata amin. Saya berdoa hari ini, mata kita tidak fokus kepada orang, mata kita tidak fokus kepada persoalan yang kita hadapi, tapi mata kita fokus kepada Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Dan saya mau bacakan satu ayat yang sudah sangat terkenal sekali dalam Roma 8, ya, ayat 28. Lihat, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara tanya, Pak, ayat ini kan untuk bagi mereka yang mengasihi Dia aja dan terpanggil sesuai rencana Allah. Saya beritahu, orang yang bisa mengasihi Tuhan adalah orang yang merasakan kasih Tuhan. Dan yang kedua, orang berkata, Pak, itu hanya untuk yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebenarnya Tuhan punya rencana atas semua kita. Cuma masalahnya kadang-kadang kita menolak rencana Tuhan, kita pakai rencana kita sendiri.
Tapi yang pasti Alkitab berkata, Anda harus fokus karena Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, katakan puji Tuhan yang di rumah. Kalau saudara baca kembali di ayat 12, ya, dalam 2 Samuel pasal 16, lihat apa yang Daud katakan. 1 Samuel 16 ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti, apa saudara? Kutuk orang itu pada hari ini. Saya mau beritahu pada saudara, bagian yang ketiga apa perbedaan Daud dengan Simei. Simei itu suka menjadi Tuhan, tapi Daud mengizinkan Tuhan yang jadi Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Dengarkan baik, bukankah Tuhan sendiri berkata begini, pembalasan adalah hak Tuhan. Saya bisa dengar kata amin, ya. Jadi kalau Anda balas dendam, Anda menjadi Tuhan. Anda tidak izinkan Tuhan menjadi Tuhan. Daud mengizinkan Tuhan mengambil tempat jadi Tuhan. Bahkan dia berkata begini, biarlah Tuhan yang mengganti, membalas, ya, segala kebaikanku hari ini. Bahkan Tuhan yang mengganti segala kutuk jadi berkat. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Berapa banyak yang percaya kalau engkau izinkan Tuhan yang jadi Tuhan, maka dengarkan baik, Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat, asal engkau mengizinkan Tuhan ada di tempatnya. Seringkali kita hanya percaya Tuhan itu bisa mengubah kutuk jadi berkat, tapi kita lupa bagian yang lain. Alkitab berkata Tuhan juga bisa membalas seseorang. Karena itu hari ini dengarkan baik, kalaupun engkau merasa, Pak saya disolimi Pak, saya bisa Pak, saya mertua saya ngata-ngatain saya Pak, bos saya ngata-ngatain saya, bos saya bilang saya nggak bisa sukses Pak, mertua saya ngata-ngatain saya Pak, istri saya aja ngata-ngatain saya, suami saya ngata-ngatain saya Pak, ipar saya ngata-ngatain saya Pak, karena hari ini saya lagi susah. Anda jangan jadi Tuhan. Anda berdoa hari ini dan berkata begini seperti Daud, Tuhan yang bisa mengubah setiap kutuk jadi berkat. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu hari ini Anda ada di bagian yang mana? Apakah Anda mewakili Simei, atau Anda hari ini mewakili Daud? Ya, Daud tidak gampang kepahitan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Daud selalu fokus ke Tuhan. Dan yang ketiga, Daud membuat Tuhan jadi Tuhan. Kadang-kadang kita tidak membuat Tuhan jadi Tuhan, kita ambil alih tugasnya Tuhan, kita ambil alih apa yang jadi haknya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap jadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi seperti Daud dan bukan jadi seperti Simei. Tuhan mengurapi, menguduskan kami semua dalam anugerah-Mu yang besar. Dan hari ini Tuhan, semua yang pahit, semua yang mungkin menjengkelkan dalam hidup kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau fokus ke Tuhan, dan kami tahu Tuhan bisa mengubah keadaan kami. Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Dan hari yang hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ikut ibadah dan mendengarkan khotbah hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala Gereja Logos bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin mereka sudah berjeri lelah di balik layar, mungkin mereka tidak kelihatan, tapi mereka sudah berjeri lelah mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan memberkati mereka, bahkan Tuhan membalas berlipat kali ganda. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang memberi persembahan, bahkan yang akan memberi persembahan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, dan mari buka tanganmu sama-sama siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kasih, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Dia menjemput kita di Hanawan. Yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai.
Saya mau ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, mari subscribe, dukung terus channel ini. Dan kalau Anda diberkati lewat ibadah-ibadah online di tempat ini, share ke teman-teman Anda, dan biar jadi berkat juga buat mereka. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.